Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kekuatan untuk Sehari-hari, ditulis oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Every Moment Holy, atau Setiap Momen Sakral, adalah buku kumpulan doa yang indah untuk beragam aktivitas, termasuk kegiatan sederhana seperti memasak atau mencuci pakaian. Itulah tugas-tugas yang perlu dilakukan, tetapi bisa terasa seperti rutinitas yang membosankan. Buku doa tersebut mengingatkan saya kepada kata-kata penulis G.K. Chesterton. Orang biasa berdoa sebelum makan. Itu baik. Namun, saya berdoa sebelum menggambar sketsa, melukis, berenang, bermain anggar, bertinju, berjalan kaki, bermain, menari,
dan sebelum mencelupkan pena ke dalam tinta untuk menulis. Dorongan tersebut mengubah cara saya memandang beragam aktivitas saya sehari-hari. Terkadang saya cenderung memilah aktivitas-aktivitas saya ada yang bernilai rohani, seperti membaca renungan sebelum makan, dan ada aktivitas lain yang saya anggap tidak terlalu bernilai rohani, seperti mencuci piring setelah makan. Rasul Paulus menghapus pemilahan tersebut dalam suratnya kepada jemaat Kolose yang telah memilih untuk hidup bagi Yesus. Ia menguatkan mereka dengan kata-kata berikut, "Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus." Melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus berarti memuliakannya lewat apa yang kita perbuat, sekaligus memperoleh kepastian bahwa Roh-Nya akan menguatkan kita untuk menyelesaikan semua itu. Segala sesuatu yang kamu lakukan, semua kegiatan kita sehari-hari dalam hidup ini, setiap momen di dalamnya, dapat dimampukan oleh Roh Allah dan dikerjakan dengan cara yang memuliakan Tuhan Yesus. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana cara Anda memandang kegiatan sehari-hari telah berubah. Bagaimana Anda dapat lebih mengandalkan kuasa Roh Allah untuk tugas Anda hari demi hari. Hal ini patut kamu ketahui, di Yunani kuno, susunan kata dalam suatu kalimat membantu pembaca untuk memahami penekanannya. Di Kolose 3 ayat 12, kata pertama dalam bahasa aslinya adalah kata kerja endisaste, yang diterjemahkan sebagai kenakanlah. Hal ini menunjukkan penekanan ayat tersebut adalah pada tindakan melakukan kebajikan-kebajikan tersebut, dan bukan pada identitas kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Pemakaian kata kerja, kenakanlah, untuk menggambarkan nilai-nilai kebajikan Kristen juga penting. Apa yang kita kenakan adalah lapisan luar yang dilihat orang. Demikian pula, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, harus menjadi pakaian yang orang lihat ketika mereka melihat kita. Kita memakai hal-hal tersebut untuk menyatakan bahwa kita dikuduskan dan dikasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Paulus mengingatkan kita agar saat kita melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan dan perbuatan haruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan ini perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa kita harus menyebut nama Tuhan Yesus dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuat? Kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat luar biasa. Jika kita menyebut nama Yesus dalam segala perbuatan kita, maka kita sesungguhnya telah melibatkan Dia dalam segala aktivitas kita. Ketika kita menyebut namanya, maka disitulah Dia akan hadir dan langkah kita pasti akan disertai oleh Dia dengan kekuatan kuasa-Nya, dan hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Allah. Saat kita menyebut nama Yesus, maka ada suatu kuasa yang dahsyat di dalam nama itu. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa atas maut, atau neraka, mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Yesus adalah Imam Besar Agung kita yang melintasi semua langit. Selain itu, di dalam nama Yesus ada keselamatan.
Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam nama Yesus ada pengabulan doa. Dengan demikian, jangan ada keraguan lagi di setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Sebab jika kita melakukan semuanya itu bersama dengan Yesus, maka kehidupan dan pekerjaan kita telah dilindungi dan disertai oleh Yesus. Akhir-akhir ini ada lagi sebuah fenomena baru bagi umat percaya dengan terlalu lebay dalam berkata-kata dalam doa. Umat percaya sudah mencoba memasukkan kata haleluya dalam setiap akhir doa-doa mereka. Saya kurang tahu dari mana dasar bibilisnya. Apakah ada rumusan doa yang diajarkan oleh Yesus dengan mengatakan jika kamu berdoa kepadaku maka katakanlah, haleluya, baru ditutup dengan amin. Yesus hanya mengajarkan mintalah dalam namaku bukan dalam haleluya. Sehingga kita selalu berdoa dengan rumusan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekarang rumusan ini telah digeser oleh gerakan zaman baru dengan menyelipkan kata, haleluya, di dalamnya, sehingga banyak orang berdoa sekarang dengan berkata, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Rumusan ini tidak masuk dalam alam pemikiran Paulus, sebab Paulus hanya mengajarkan agar setiap apapun yang kita lakukan dan katakan, lakukan dan katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, dan bukan dalam nama haleluya. Karena itu, jangan lagi mencoba menambah perkataan lain yang mengaburkan makna keberimanan kita kepada Yesus. Bagaimanakah saya tahu sekiranya sesuatu perkara itu adalah dosa? Terdapat dua isu yang terlibat dalam pertanyaan ini, yaitu perkara-perkara yang memang jelas dikatakan Alkitab sebagai dosa dan perkara-perkara yang tidak disebut dengan jelas oleh Alkitab. Firman Tuhan yang menyenaraikan perbuatan dosa termasuklah Amsal 6 ayat 16-19, Galatia 5 ayat 19-21, dan 1 Korintus 6 ayat 9-10. Tanpa diragukan perkara-perkara seperti membunuh, berzina, berbohong, mencuri, dan sebagainya disebut sebagai dosa oleh Alkitab. Namun isu yang lebih sulit adalah dalam menentukan samada sesuatu perkara itu dosa ataupun bukan apabila tidak ada disebut secara jelas atau terus terang oleh Alkitab. Apabila Alkitab tidak menyebut dengan jelas tentang sesuatu perkara, kita mempunyai satu prinsip umum untuk dijadikan panduan. Pertama, apabila tidak ada rujukan khusus dalam Alkitab, kita perlu bertanya bukan samada sesuatu perkara itu salah tetapi samada perkara itu benar-benar baik. Sebagai contoh, Alkitab menyuruh kita untuk mempergunakanlah waktu yang ada. Kehidupan kita yang hanya beberapa hari di atas muka bumi ini adalah terlalu singkat dan sangat berharga bila dibandingkan dengan kekekalan, sehingga kita sepatutnya tidak membazirkan waktu dengan perkara-perkara yang mementingkan diri sendiri, melainkan menggunakan waktu untuk membangun di mana perlu. Ujian yang terbaik adalah bertanya dengan jujur dan dengan suara hati yang tidak menuduh. Samada kita dapat meminta Tuhan untuk memberkati dan menggunakan kegiatan yang tertentu itu untuk tujuan dan maksud Tuhan sendiri. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekiranya terdapat sedikit saja keraguan samada sesuatu perkara itu akan menyenangkan Tuhan ataupun tidak,
maka lebih baik untuk tidak meneruskannya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita perlu ingat bahwa tubuh dan juga jiwa kita telah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kebenaran ini perlu menjadi panduan untuk apa yang kita lakukan dan kemana kita pergi. Sebagai tambahan, kita juga perlu mempertimbangkan kesan tindak tanduk kita ke atas keluarga, sahabat-sahabat dan orang lain secara umumnya. Walaupun sesuatu perkara itu tidak menyakitkan kita secara pribadi, tetapi sekiranya pengaruh perkara itu menyakiti orang lain atau melibatkan orang lain, ia adalah dosa. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Akhir sekali, ingatlah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat kita. Tidak ada yang boleh dibenarkan untuk mengambil tempat yang lebih utama selain daripada keinginan kita untuk menjadi serupa dengan kehendak-Nya. Tidak ada tabiat, hiburan atau cita-cita yang boleh dibenarkan untuk memerintah ke atas hidup kita. Hanya Kristus yang berhak dan berwibawa ke atas kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Kekecewaan bisa muncul dari hati seseorang yang melakukan perbuatan baik, namun tidak dihargai orang lain. Betapa sering kita demikian. Sudah bekerja keras, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, namun semua terasa sia-sia, karena minimnya apresiasi dari orang lain itu. Itu sangat manusiawi, sangat wajar, sebab sebaik-baiknya diri kita, pasti ada yang tidak menyukainya, dan sejahat-jahatnya kita, akan ada saja yang mau mengasihinya. Itulah hidup, itulah dinamika dunia. Tidak semua yang baik berbuah kebaikan, apalagi bagi dunia ini. Maka apakah yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Ini artinya sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti melakukan segala yang terbaik meski dunia ini menolaknya. Sebab jika kita melakukan segala hal, baik perkataan dan perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus, itu artinya perbuatan itu kita lakukan untuk Tuhan. Artinya, biarpun dunia menolak, semestinya kita mampu berkata, ini semua aku lakukan untuk Tuhanku, sebagaimana dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Hidup di dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya kemampuan dalam mengekspresikan cara bertingkah laku semata saja. Namun lebih daripada itu, kita mesti memiliki sikap bahwa kehendak Kristus itulah yang sedang kita lakukan, kita responi, atau bahkan kita hidupi. Sikap sedemikian akan menjadikan kita setia melakukan perbuatan baik serta mengeluarkan perkataan yang membangun di dalam nama Tuhan Yesus. Gaya hidup kita tidak akan sembarangan jadinya. Namun semuanya menyebar makna yang tidak terukur oleh manusia. Aktivitas hidup yang berpusat kepada Kristus sesungguhnya merupakan orientasi hidup orang yang percaya. Jika seluruh aspek hidup kita ini kita pusatkan kepada Kristus, bukankah kita akan tetap kokoh dan akan sulit diterpa godaan dan goncangan hidup oleh kuasa dunia ini? Maka tidak ada kata penyesalan meski menuai kegagalan, tidak akan ada kata putus asa meski menuai kekecewaan, dan yang pasti tidak ada kata menyerah meski sering terjatuh dalam kesakitan, sebab semuanya bermuara kepada Kristus, dan yang pasti buahnya adalah kemampuan mengucap syukur kepada Allah. Maka, mulailah dalam hal-hal sederhana. Arahkanlah hatimu untuk berkomitmen dalam iman bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Selamat beraktivitas, tetaplah berpengharapan di dalam segala kondisi hidup. Percayalah, Tuhan mengasihi kita. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu memampukanku untuk memuliakan-Mu dalam segala sesuatu yang kulakukan hari ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.